besok terpilih Pak menjadi penjabat Bupati Kuningan Pak, terutama ya karena Bapak hari ini memegang Badan Keuangan Daerah Pak ya, mungkin jangan sampai PJ Bupati seperti di Sulawesi kemarin kita ngobrol tuh bilang pemerintahan sebelumnya gagal gitu ya. Apa nih Pak supaya Kuningan ya tidak terjadi seperti itu Pak? Mungkin ya krisis ini bisa dihadapi dan berharap di tangan Bapak selaku PJ Bupati nanti insya Allah menjadi baik dan tidak ada lagi defisit gitu Pak. Mungkin ada formula apa yang tengah disiapkan Bapak hari ini, terus apa misi Bapak nanti yang akan dilaksanakan itu Pak? Ya, yang pertama ginilah ya. Jadi pertama ya doanya alhamdulillah. Ya pasti orang setelah dicalonkan kan semuanya juga saya kira berharap ya bisa terpilih. Ya kita berusaha, berdoa dan takdir Tuhan yang telah menentukan karena sudah ditentukan. Yang namanya nasib, jodoh, ya termasuk di dalamnya karir kita sudah ditentukan semua. Tentunya ya tadi kita pertama ya karena memang Kabupaten Kuningan ya ke depan kita harus artinya bahwa kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi apa namanya PR lah. Ya mungkin kalau saya misalnya terpilih, yang pertama tentunya apa yang menjadi prioritas pertama mensukseskan pesta, ya mensukseskan pesta demokrasi kan. Pemilu Kan itu salah satunya kan mengantar ke sana kan gitu, yang itu harus kita sukseskan dengan baik. Menjaga netralitas ASN Pak ya. Seluruhnya harus dijaga karena inilah kondusivitasnya ya, kondusivitas daerah. Kedua juga inilah bahwa kita pesta demokrasi 5 tahunan ya kita harus sukseskan, kita harus memilih orang-orang yang terbaik untuk bangsa dan negara ya, khususnya untuk Kabupaten Kuningan. Kedua tentunya ada beberapa PR ya di Kabupaten Kuningan ya, bukan Kuningan saja. Yang pertama adalah bagaimana kita mengentaskan kemiskinan ekstrim. Ini PR yang tidak Kuningan saja, mungkin banyak kabupaten kota. Maka ya kita harus betul-betul melihat strategi apa yang bisa ya artinya meminimalisir lah, artinya bisa mempersempit gap tadi kan, gap pendapatan masyarakat sehingga mereka terangkat dari keadaan kemiskinan ekstrim. Itu yang pertama ya. Yang kedua juga kita di bidang kesehatan kita masih terkendala, masih angka agak tinggi itu adalah stunting. Nah itu juga kita harus betul-betul ya saling bahu membahu, seluruh kerjasama yang harus betul-betul kita sinergiskan, forum pimpinan daerah kan gitu ya, masyarakat, ulama kan begitu, tokoh-tokoh pendidikan tadi, sehingga kita bisa bagaimana pengentasan stunting ini bersinergis, seluruh program bisa geroyokan lah, artinya bisa bersama-sama, karena dengan kita bersama-sama beban yang berat juga bisa akan ringan ya. Selanjutnya itu yang terpenting bagaimana kita memperkecil angka pengangguran. Nah itu yang perlu ya, kita tracking ya, kita prioritaskan ya. Selain juga tentunya kita juga harus memperbaiki infrastruktur ya. Infrastruktur itu bukan berarti hanya jalan, tetapi yang bersifat meningkatkan pelayanan, meningkatkan perekonomian, infrastrukturnya ya, baik pendidikan, kesehatan. Nah ini saya kira ya mudah-mudahan ya dalam kurun waktu misalnya saya terpilih dalam 1 tahun ya kita bisa minimal bisa menaikkan, artinya memperkecil ya. Kalau menaikkan itu kan bukan menaikkan persentase pengangguran, bukan menaikkan kemiskinan, tetapi memperkecil. Dan juga tadi
kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya yang berhubungan dengan pelayanan dasar yang perlu yang harus diperhatikan di seluruh sektor. Berarti saya tangkap pertama misi yang akan Bapak jalankan adalah menjaga kondusivitas dan kelancaran pemilu dan pilkada ya, pemilu dan pilkada serentak 2024. Kedua, program pengentasan kemiskinan. Lalu membuka akses lapangan pekerjaan untuk pengentasan pengangguran, Pak ya. Lalu ketiga, masalah kesehatan, menekan angka stunting. Lalu kelima, infrastruktur dan suprastruktur balance, Pak ya. Jadi tidak hanya fisik, non fisik pun harus seimbang. Dan keempat, peningkatan pelayanan pelayanan dari dasar selaku abdi negara itu, Pak ya. Nah, dari